Nggak pada liburan ini, Pak. Yang liburan anak-anak. Hah? Iya kah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa hadir kembali. Sholat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Ya. Malam hari ini kembali kita akan membaca kitab Bulughul Maram dengan syarah kitab fikih Bulughul Maram. Terakhir kemarin Anda yang ingat sampai di mana, Pak? Seminggu yang lalu. Judulnya ada enggak Pak Haji Muslimin kemarin judulnya? Salat. Ya. Haram berbicara dalam salat sudah kemarin? Ya, ingat ya sudah ya. Nah, kalau orang bersin ketika salat terus dia baca alhamdulillah batal enggak kemarin? Enggak ya? Enggak batal. Kalau jawab batal ya. Kalau tahu, kalau tidak tahu tidak batal. Ya. Mengingatkan imam sudah kemarin ya, dengan tasbih ya. Dengan tasbih, kalau perempuan dengan tepuk kemarin sudah. Ya, dah. Menangis di dalam sholat sudah belum? Ya, belum berarti. Ya, menangis di dalam sholat al-buka'u fis sholah. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Sihir. Dan dari Mutarrif bin Abdullah bin Sihir an nabihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, semoga dia Allah meridhoinya, qala, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW yusolli, beliau sholat. Wa fi sadrihi, dan di dalam dadanya azizun. Ya, azizun itu apa ya, gemuruh. Ya. Di dalam dadanya itu apa? Bergemuruh. Ka'azizil mirjal, yaitu seperti gemuruhnya apa ya? Ya, bergemuruh ya. Minal buka, karena menangis. Memang gitu ya, kalau nangis tuh sampai kadang dadanya sesek ya. Ya.
Apalagi kalau nangisnya lama anak-anak tuh ya, sampai kelihatan. Nah gitu, gitu ya di sini ya. Nah Rasulullah itu ketika sholat menangis sampai seperti itu, bukan hanya meneteskan air mata aja, ya, tapi sampai dadanya bergemuruh. Akhrajal khamsah, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah wasahu, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Ya seperti mendidih itu ya, air mendidih itu kan bunyi ya, duduk-duduknya. Nah gemuruhnya itu seperti gemuruh air mendidih dah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fikih hadis pertama, dalil hadis ala annal buka wa nahwihi la yubtilu shalah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menangis dan yang semisal dengan tangisan itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Tapi tidak sampai teriak-teriak ya. Kalau sampai teriak-teriak, wah bisa batal itu. Ya, menangis kan tidak harus teriak. Kalau nangisnya itu sampai terdengar segukan itu, maka itu batal nggak ya? Segukan, ya. Ya segukan itu tidak bisa dihindari ya kalau orang nangis ya. Ya itu tidak bisa dihindari ya, itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau teriak kan bisa dihindari kan, mau teriak-teriak bisa dihindari, ditahan. Kalau segukan itu tidak bisa ditahan biasanya. Pengalaman dulu ketika pernah menangis kan tidak bisa nahan kan gitu. Ya segukan. Ya maka kalau sampai nanti keluar suara dan sebenarnya itu bisa ditahan, nah itu nanti bisa mental. Karena menangis itu kan bisa saja cuman neteskan air mata gitu kan, nah, merebes mili bahasa Jawanya ya, merebes mili. Ya banyak faktornya ya, tapi kalau sholat itu berarti karena apa ya, mungkin karena ingat dosa, ingat neraka, jadi menangis gitu ya. Nah itu tidak membatalkan sholat. Ya. Qala Syafi'iyah, adapun Syafi'iyah berkata al-buka'u fi shalah, nangis dalam salat yubtilu shalah, membatalkan salat. Nah, Syafi'iyah kok malah membatalkan salat nih. Kalau hadisnya tadi enggak ya. Hadis tadi tidak membatalkan salat, tapi Syafi'iyah mengatakan menangis itu membatalkan salat. Tapi mungkin ada perinciannya ya, ada perinciannya. Ya. Kemudian yang ketiga, yustahabu tadbirul Quran. Ya disunahkan untuk mentadaburi Al-Quran ya, terutama ketika sholat. Sholat kan baca Al-Fatihah, baca surat-surat. Nah disunahkan untuk mentadaburi Al-Quran tersebut. Nah tangisan itu berasal dari tadabur Al-Quran tadi. Apalagi orang Arab paham artinya, baca surat Al-Baqarah pun tahu maknanya. Kita yang bukan orang Arab hafal tapi kadang tidak tahu maknanya, itulah yang akhirnya kita tidak bisa menangis kan begitu. Nah ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Pentingnya belajar bahasa Arab supaya ketika dalam sholat pun juga tahu, karena dari Allah Akbar sampai Assalamualaikum kan bahasa Arab semua itu ya kan, bahasa Arab semua. Nah, minimal lah kita tahu, walaupun tidak harus jago ngomong Arab enggak ya, tapi untuk sholat lah, khusus untuk sholat ini kan. Nah, sholat. Ya. Sebagaimana firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan, yang diturunkan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu itu mengandung keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Jadi Quran itu ada berkah, membacanya juga berkah. Dan ada perintah untuk, kenapa diturunkan untuk ditadaburi. Tadaburi itu direnungkan. Itu fungsi Al-Quran diturunkan untuk itu. Bukan hanya baca saja, baca iya pahala, tapi ada perintah yang lain, liyatadabbaru, untuk ditadaburi ayat-ayatnya.
Ya, minimal tadabbur itu ya mempelajari artinya ya atau tafsirnya. Nah, gitu. Ya. Wa idza qara'a ayatan fiha Muhammad, dan apabila dibacakan di dalam surat Al-Qur'an itu, misalnya kita itu membaca Al-Qur'an ada kata-kata Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini apa? Ustuhibba, disunahkan untuk mengucapkan sholawat. Sirron, secara sir. Satu pendapat ya. Jadi ketika ada imam membaca ayat Al-Quran, ada kata-kata Muhammad, atau kita sendiri membaca Al-Quran, di situ ada kata-kata Muhammad, disunahkan untuk apa? Membaca sholawat secara apa? Sir, tidak keras. Wa fi qaulin, dan dalam perkataan yang lain tidak disunahkan. Jadi ada dua wajah, dua pendapat ya. Bersolat kepada Nabi di dalam solat itu, pendapat pertama apa? Disunahkan tapi tidak keras-keras. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad, tidak keras. Pendapat yang lain itu tidak disunahkan. Ya, jadi cuma didengar saja. Ya, gitu. Ya, sesungguhnya berbicara ketika sholat. Nah, ketika sholat berbicara. Au koh fiha. Koh itu atau dehem ya. Koh itu apa ya? Coba nanti saya cari ya. Ya. Atau tadi bersuara karena tangisan tadi. Ya, atau mengingatkan untuk sholat, ya. Misalnya kemarin apa, imamnya lupa, terus jamaah mengingatkan, Pak Imam kurang satu, nah, gitu kan. Nah, itu apa? Itu semua kalau dia tahu keharumannya, maka sholatnya batal, ya. Jika melakukan itu, ya. Tetapi kalau karena lupa, maka tidak batal. Ya, intinya dari hadis yang pertama ini apa? Bahwasanya menangis itu tidak membatalkan sholat. Karena Rasulullah menangis sampai dadanya bergemuruh. Kemudian tanah nuh fi sholah, berdehem di dalam sholat. Ini dehem ya. Wa an Aliin radhiyallahu anhu, dan dari Ali semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana li min Rasulullah salam, adalah aku dari Rasulullah salam. Madkholani, ya, jadi Ali itu masuk ke rumah Rasulullah itu ada dua waktu. Ya, di waktu-waktu tertentu Ali bin Abi Thalib itu masuk ke rumah Rasulullah. Ya. Fakuntu idza ataituhu, maka ketika aku masuk ke rumah Rasulullah sallam, wa huwa yusolli, ketika beliau sedang sholat, tanah na Ali, maka beliau apa? Berdehem untukku. Rawahu Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Ya, Ali kan orang luar, bukan orang dalam ya, tapi kan sepupu ya. Ali kan sepupu. Dan dulu masih remaja kan sering masuk ke rumah Rasulullah, dan ketika masuk rumah Rasulullah itu dua waktu. Ya, saat beliau masuk, Ali bin Abi Thalib masuk itu Rasulullah sedang sholat. Nah, Rasulullah beri isyarat apa? Dengan tanah nuh. Tanah nuh itu berdehem. Gitu. Ya. Qala Ali berkata, kana li min Rasulullah sallam, adalah aku dari Rasulullah sallam, saatan atihi fiha, suatu saat, suatu waktu aku mendatangi Rasulullah, beliau dalam sedang sholat. Fa idza ataituhu, maka ketika aku datang ke rumah Rasulullah sallam, istazantu, aku minta izin. Kalau kita minta izin apa? Ketok-ketok pintu, assalamualaikum kan, begitu kan, mau masuk kan?
memasuk. Ya adabnya memasuk rumah orang kan begitu kan. Jangan langsung tanpa salam ketok langsung buka pintu masuk, enggak boleh. Adabnya itu ya salam. Maka ketika Ali meminta izin, in wajadtuhu yusolli, ketika aku ke situ ke rumah Rasul, beliau sedang sholat, maka beliau bertanah yaitu berdehem. Dakhaltu, maka kemudian aku masuk. Nah, jadi Rasulullah sholat, Ali mau masuk, ketok-ketok atau salam. Rasulullah sedang sholat, iya kan? Kemarin apa? Menjawab salam kan hukumnya apa? Menjawab salam hukumnya wajib. Dia sedang sholat kan tidak bisa. Ya, maka dengan tanah tadi Rasulullah memberi isyarat kepada Ali dengan apa? Berdehem. Dakhaltu, maka kemudian aku masuk. Nah. Wa in wajadtuhu farigon, tetapi ketika aku datang kepada rumah Rasulullah dan Rasulullah itu tidak sedang sholat, tidak dalam keadaan sholat tadi, adzinali, beliau mengizinkan aku, silahkan masuk, ya, di luar sholat kan, tapi ketika sholat kan tidak boleh ngomong kan, silahkan masuk, tidak boleh, bahkan jawab salam juga tidak boleh, maka Rasulullah bertanah gitu ya. Kalau kemarin apa? Baca tasbih ya. Baca tasbih. Kalau kan biasa kita itu satu ada adabnya, kalau adabnya itu berdiri, kalau kita ada dimatikan itu gimana? Oh, itu kalau dan itu dibutuhkan hajat dan itu ditakut mengganggu orang lain, dibiarkan kan berapa setengah menit kan ganggu, maka itu diambil dimatikan tidak apa-apa ya, itu ya matikan ya, itu kan gerakan apa sedikit, gerakan sedikit itu tidak membatalkan sholat, dan itu pun juga untuk kemaslahatan sholat kan, ada kaitannya dengan sholat. Diambil dibaca. Ya. Oh, biar orang tahu lagi sholat. Ya. Ya, kalau Rasulullah berdehem gitu ya. Itu kan untuk memberitahu. Kan Rasulullah kan untuk mengizinkan Ali itu. Ketika Ali masuk, assalamualaikum, Rasulullah sholat berdehem, itu pertanda ya masuk kan gitu. Ya, ya artinya membesarkan apa namanya, membesarkan suara ketika sholat itu kan hukumnya apa? Ya dasarnya kalau di siang itu tidak disunahkan jahar, tapi kalau waktu malam sholat itu takbir. Ya takbir untuk memberi tanda ya, memberitahukan orang sedang sholat gitu ya. Ya bisa saja, karena itu tidak termasuk itu termasuk zikir kan, zikir. Asal jangan bicara ya, asal jangan bicara. Dalam riwayat yang lain, kana li min Rasulullah SAW, adalah aku dari rumah Rasulullah, madkhalani, itu ada dua waktu masuk, yaitu di waktu malam dan di waktu siang. Nah ini, jadi Ali bin Abi Thalib itu masuk ke rumah Rasulullah di waktu siang dan di waktu malam. Fakuntu idza dakhaltu bil lail, apabila aku masuk ke rumah Rasulullah di waktu malam, tanah Rasulullah bertanah untuk dehem. Gitu. Karena sholat kalau malam berarti Rasulullah sedang sholat, Ali masuk, maka Rasulullah bertanah dengan dehem. Gitu. Dan di sini tidak riwayat Rasulullah kemudian malah membesarkan takbir atau enggak ya dengan tanah Masalahnya kalau sedang sujud apakah harus takbir juga? Ya kan? Ya. Kalau sujud ya enggak takbir ya, dikeras bacaannya. Baca sujud. Ya. Tapi Rasulullah dengan tanah Dalam riwayat yang ketiga,
ya. Ali mengatakan bahwasanya aku itu tinggal dari rumah Rasulullah SAW. Ya, lam takun liatin min khalaik, yang tidak ada satu orang pun. Ya. Jadi di rumah itu tidak ada seorang pun di rumah Rasulullah. Fakuntu atihi kulli sahrin, dan aku masuk ke rumah Rasulullah itu setiap waktu sahur. Berarti waktu-waktu Rasulullah sedang sholat, memang sholat tahajud. Fa'akulu aku pun mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah. Maka Ali mengatakan assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya. Ya. Maka ketika Rasulullah bertanahno, maka aku tidak jadi masuk. Jadi Ali pulang lagi. Rasulullah sedang sholat. Wa illa, ketika Rasulullah tidak bertanahno tadi, maka aku masuk. Nah, jadi dalam hadis yang ketiga ini Ali masuk ke rumah Rasulullah di waktu sahur. Nah, Ali mengucapkan salam, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kalau Rasulullah sedang sholat, dia bertanahno, dehem. Maka Ali pun tidak masuk. Nah, ketika Ali ke situ ternyata assalamu alayka ya Nabi Allah, ternyata Rasulullah tidak sedang sholat, maka Ali kemudian masuk gitu. Nah, jadi apa? Tanah Nuh di sini apa? Berarti tidak membatalkan sholat. Seperti orang apa? Batuk. Nah, itu kan batuk itu karena haja keperluan kan. Wong memberitahu orang mau masuk dengan tanah Nuh aja tidak membatalkan sholat kan, apalagi kalau sholat kan. Mungkin musim batuk. Nah, kalau tanah Nuh ada anak-anak rame dengan dehem, tanah Nuh boleh enggak berarti? Ada anak rame di sebelahnya. Batal enggak ini kira-kira? Pak Undono batal enggak? Ada anak-anak rame gitu. Nah, kalau ada tujuannya enggak batal ya. Ada keperluan, ada hajahnya. Ya, ada hajahnya. Kita tidak jawab, tidak ada head, kan ada banyak kalau orang salah 3 kali tidak ada yang jawab. Ya. Ya, itu ada bertamu ya, ada bertamu, salam sekali, 2 kali, 3 kali, kalau ndak ajab ya sudah pulang kan begitu. Adab sebenarnya. Ya. Ya tanah Nuh, namanya tanah Nuh. Dalam riwayat yang lain tidak dengan tanah Nuh. Dalam riwayat yang tidak tahu dengan apa? Tasbih. Wahya riwayatun dhaifah, tapi hadis ini lemah. Jadi Rasulullah itu tidak dengan berdehem, tapi dengan tasbih, subhanallah. Tapi riwayat yang dengan tasbih ini malah lemah, dhaif. Nah, jadi malah tanah Nuh. Fikih hadis pertama, at-tanahnuhu ghairu mubtilis shalah. Berdehem itu tidak membatalkan salat. Wa qad dzaba ila Syafi'i, dan inilah pendapat Syafi'i rahimahullah taala amalan bihadzal hadis, yaitu mengamalkan hadis ini. Jadi bertanah Nuh atau dehem tidak membatalkan salat. Ya. Lau sabata hadisani tanah Nuh, seandainya 2 hadis tadi, ada 2 hadis yang satu tanah Nuh, satu tasbih, itu semuanya kuat, tetap, maka yang dilakukan apa? Lakanal jam'u bainahuma, maka yang dilakukan dua-duanya. Kadang-kadang Rasulullah tanah Nuh, kadang-kadang dengan tasbih. Ya. Seandainya yang tasbih tadi tidak lemah gitu ya, sehingga yang tanah Nuh itu tadi kan tanah Nuh apa namanya, hadisnya tidak lemah ya, yang tasbih itu lemah. Seandainya kok yang tasbih tadi itu kuat, maka berarti bisa dua-duanya, bisa tanah Nuh, bisa tasbih, seperti itu. Itu kadang-kadang Rasulullah bertasbih, kadang-kadang dengan tanah Nuh, dan ini penggabungan ya. Kemudian yang terakhir, inna tanahnu fi sholati fi aujah, bahwasanya berdehem di dalam sholat itu ada beberapa sisi.
Ada beberapa sisi. Ya. Yang pertama, yang benar nih, yang sahih, in bana min harfani batalat salatuhu. Apabila tanah Nuh itu berdem itu sampai 2 huruf, batalat salatuhu, batal salatnya. Ini ada perincian. Tanah Nuh itu yang tidak membatalkan yang tidak lebih dari 2 huruf. Nah, kalau itu ada hurufnya enggak? Kali ini enggak ada ya. Nah, maksudnya huruf hijaiyah dari a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, enggak ada ya. Nah, jadi rata-rata dem tuh tidak ada apa namanya? Tidak ada bagian dari huruf hijaiyah. Ya, tanah Nuh. Tapi kalau nangis kan bisa ya. A itu apa? Berarti huruf apa? Huruf alif kan. Nah, itu kan 1 huruf berarti. Nangis itu berapa huruf biasanya? Kalau itu berapa? Sudah 2 ya. Nah, alif dan ha sudah 2. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau cuma 1 itu tanah Nuh kok cuma 1, ini tidak membatalkan sholat. Ya. Wa illa fala, jika tidak, artinya tidak sampai 2 huruf, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Adapun Imam Nawawi itu berkata, Imam Nawawi ya, itu bukan dari berapa hurufnya. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan bahwasanya membatalkan sholat, tanah Nuh itu membatalkan sholat apabila dia bertanah Nuh itu tanpa kebutuhan, tanpa ada kebutuhan lah, tidak ada apa-apa, dem aja, gitu kan. Nah, apa dia dem? Tidak ada apa-apa. Nah, maka ini kalau Imam Nawawi membatalkan sholat. Ya. Ya. Tapi kalau dia itu tidak apa namanya, memang harus bertanah Nuh, seperti tadi ada orang masuk atau ada orang di sebelahnya rame, itu kan karena apa? Nggak bisa diam. Ada orang di sebelahnya rame mau mengingatkan nggak bisa, ya sudah, gitu kan. Nah, maka itu tidak membatalkan secara mutlak. Iya, enggak usah dijawab. Kalau dijawab malah batal tadi kan. Tapi kalau dengan tasbih atau dengan dehem tadi enggak apa-apa, enggak membatalkan sholat. Tapi kalau dijawab ya malah batal kan sholatnya. Oh iya, enggak masalah juga, tidak masalah. Paling dia nunggu, kalau penting nunggu, enggak usah pulang. Apalagi rumahnya jauh kan. Ya. Enggak apa-apa, enggak dijawab. Nah. Tapi ternyata dia nggak mau nganter uang, enggak jadi nanti. Ya kita habis kecewa ini. Ya, jadi intinya tanah Nuh itu tidak membatalkan sholat ketika itu dibutuhkan. Ya. Jika dia itu terhalang membaca Al-Fatihah kecuali dengan tanah Nuh, maka tanah Nuh itu tidak merusak. Misalnya apa? Baca Al-Fatihah tapi mungkin suaranya apa? Serak atau kering, terus di tengah-tengah baca baca lagi. Ya kan? Nanti pas baca surat cetak baca lagi. Nah, ini juga tidak membatalkan sholat. Karena ada apa? Ya ada uzur. Itu di Al-Fatihah ya, di Al-Fatihah. Ya, itu tanah Nuh. Kemudian yang selanjutnya, nah nih,
Radus salam fi sholati bil isyarah, yaitu menjawab salam dengan isyarat. Kalau tadi dengan tanah noh ya, nah sekarang dengan isyarat. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, qultu li Bilalin, aku berkata kepada Bilal, kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim, yaitu ketika Rasul membalas atau menjawab kepada mereka, hinna yusallimun alaihi, ketika mereka mengucapkan salam, wa huwa sholli, padahal Rasul sedang sholat. Qala, Bilal berkata, yaqulu hakadza, Bilal mengatakan seperti ini, wabas atau kafahu, dan dia merenggangkan kedua telapak tangan. Ini ya, merenggangkan. Ya. Arja Abu Dawud, Tirmidzi wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Nah, kalau ini dengan isyarat, dengan tangan, bukan dengan tanah noh, bukan dengan salam, tapi dengan apa? Membuka tangan. Nih Rasulullah. Ya. Nah, ini ada hadis yang lain ya. Sebab hadis ini bahwasanya Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW keluar ke Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun ya, Masjid Quba. Kemudian Rasulullah ke Quba, yusalli fihi, kemudian Rasulullah sholat di Masjid Quba tersebut. Faqala, maka Ibnu Umar berkata, faja'atu al-ansor, maka orang Ansor kemudian datang ke Masjid Quba juga. Fasalimu, kemudian orang-orang Ansor itu mengucapkan salam kepada Nabi, wa huwa yusalli, padahal Nabi sedang sholat. Qala, maka aku Ibnu Umar berkata, faqultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, hadis tadi, bagaimana kamu melihat Rasulullah SAW menjawab salam padahal dia sedang sholat? Dalam riwayat Imam Nasai, Ibnu Umar berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba, bahwasanya Nabi masuk ke Masjid Quba, liusolli fi, untuk sholat di dalamnya. Setelah itu apa? Fatahul rijalun yusallimun alaih, maka masuklah orang-orang laki-laki ke masjid tersebut, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Fasa'altu sahiban, maka aku bertanya kepada sahabat, dan dia bersamanya, apa? Kaifa kana Nabi yasna'u idza sullima alaihi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia diberi salam? Qala, maka sahabat mengatakan, kana yusiru biyadihi, Rasulullah itu memberi isyarat dengan tangannya, dengan tangan. Kalau tadi dengan seperti ini, tadi tangannya dibuka seperti ini. Ya. Orang yang beri salam itu kelihatan. Ya, bisa aja. Ya, tapi di sini memberi isyarat dengan tangan, artinya bagaimana tangan ini bisa terlihat mereka, kan gitu. Kalau salam kan suara saja kan, suara, assalamualaikum. Rasulullah tidak tanah noh, tidak tasbih, tapi dengan kode tangan. Nah, itu. Itu menjawab salam ketika sholat. Sekali lagi, karena menjawab salam ketika sholat membatalkan sholat, maka beliau jawabnya dengan apa? Dengan isyarat tangan. Itu bukan untuk menandakan saya sedang sholat, tidak, untuk menjawab tadi jawaban ketika sholat. Ya. Pertama, fikih hadis. Maksudnya basato, membentangkan tangannya, yaitu menjadikan apa? Menjadikan telapak tangan yang bagian dalam itu di atas, beginikah? Dan menjadikan punggung telapak tangan itu di bawah.
Dalam riwayat lain dengan jari atau dengan kepala. Oh, jadi tidak hanya dengan tangan saja, tapi kadang dengan jari, kadang dengan apa? Kepala. Isyaratnya. Ya. Fikih hadis pertama, idza sallama ahadun alal musalli, apabila seseorang itu mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, radda alaihi salam, maka apa? Yang sholat tadi membalas salam dengan isyarat. Pokoknya dengan isyarat lah. Dengan isyarat tanpa dengan mengucapkan suara. Bisa dengan telapak tangan tadi, ada dengan jari, ada dengan kepala. Intinya dengan apa? Isyarat. Kalau di sini ya dengan telapak tangan, dengan jari atau dengan apa? Kepala. Itu jawab salam ya, jawab salam. Nah ini az-zahir lahiriah hadis ini bahwasanya menjawab dengan tangan atau isyarat itu hukumnya wajib. Karena apa? Menjawab dengan perkataan itu wajib. Kalau di luar sholat kan assalamualaikum, kita wajib menjawab waalaikumsalam, kan begitu. Wajib juga dengan waalaikumsalam. Adapun ketika sholat sama-sama wajib, cuma tidak boleh dengan ucapan. Nah, dengan apa? Ya dengan isyarat tadi. Nah, di sini zahirnya ini juga wajib. Ketika ada orang sholat terus mengucapkan salam, wajib dijawab, tapi dengan isyarat. Ya. Maka di sini apa? Apabila itu dia tidak bisa menjawab, maka dengan apa ya? Dengan penolakan yang sebisa mungkin dengan apalah, pokoknya dengan isyarat. Ya. Waqad amkana bisyarah, isyarah, ya terkadang itu bisa dengan isyarat, dengan tangan, dengan jari, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, innal amal fi shalah alladzi laysa min jinsiha, sesungguhnya perbuatan di dalam salat, gerakan-gerakan di dalam salat yang itu bukan bagian dari salat, ya. Jika itu banyak, maka itu apa? Membatalkan salat. Jadi isyarat itu kan bukan gerakan salat, tapi kalau banyak sering membatalkan salat. Cukup sekali saja, nanti berkali-kali salat batal itu, batal. Ya, jadi gerakan-gerakan di luar sholat kalau sering dilakukan terlalu banyak itu membatalkan sholat. Kalau tidak. Wa in kana qalilan, tapi jika gerakan itu sedikit, ya seperti tadi, misalnya mencegah orang yang mau lewat di depan sholat di depan kita, itu kan cuman gerakan yang sedikit. Atau memukul ular, atau kalajengking, atau melepas sandal, kemarin sudah lagi sholat sandal, ya. Atau ada orang mengucapkan salam kemudian dia sedang sholat, maka menjawab dengan isyarat tadi tidak membatalkan sholat. Bisa jam berapa ini? Masih berapa menit lagi? Masih 10 menit. Oh, satu hadis masih ya. Satu hadis lagi. Hamlul walad fi shalah, yaitu membawa anak ketika sholat. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Qatadah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, kana Rasulullah sallam, adalah Rasulullah sallam yusolli, beliau sholat, wa huwa hamilun Umamah binta Zainab, dan beliau itu membawa ya atau menggendong Umamah binti Zainab. Fa idza sajada, maka apabila beliau sujud, wada'aha, beliau meletakkan Umamah tadi. Wa idza qama, dan ketika dia berdiri untuk sholat, hamalaha, beliau gendong lagi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam riwayat Muslim, wa huwa ya'ummun nas fil masjid. Ya Rasulullah seperti itu ketika dia menjadi imam di dalam masjid. Jadi posisi Rasulullah menggendong Umamah itu Rasulullah jadi imam, bukan sholat sendiri. Ya, jadi gendong sambil bawa anak. Jadi Pak Imam nih.
Pak Imam yang pun anak kecil, imam di depan, gendong anak kecil. Batal. Batal. Fikih hadis pertama, ya juzu hamlu sabi wasiyasabiyah. Bolehnya menggendong atau membawa bayi baik laki-laki maupun perempuan. Dan selain keduanya dari hewan yang suci. Ya, hewan suci boleh. Anak itu boleh. Hewan suci juga boleh. Misalnya punya apa? Binatang kesayangan apa? Kucing. Boleh kucingnya sholat di gendong. Ya. Ya itu naik sendiri ya. Naik sendiri, apalagi naik sendiri yang gendong aja boleh. Yang penting binatangnya binatang suci. Fi sholatil fardhi, salat baik di dalam salat wajib maupun salat sunnah. Dan boleh itu dilakukan bagi imam maupun makmun, baik dia imam atau makmum maupun sholat sendiri. Ya. Wa huwa madzhab Syafi'i, dan inilah mazhabnya Syafi'i rahimallahu taala. Kenapa? Li'anal adami thahirun, karena yang namanya manusia itu suci, maka boleh digendong. Ya. Wa ma fi jawfi min najas, adapun di perutnya ada najis, itu makfun, dimaafkan. Anha, ya dimaafkan karena itu. Kecuali kalau bayi pakai pempes, pempesnya ada kencingnya, itu tidak boleh. Ya, bayi kan ada pempes, tapi dia kencing di pempes itu, dibawa ketika sholat, nah sholatnya batal. Karena apa? Karena najisnya sudah di luar tubuh. Walaupun kita tidak ada najisnya, tapi bayi yang kita gendong itu yang ada najisnya, itu batal. Hah? Iya digendong boleh. Boleh, waktu berdiri digendong anaknya, kita pegang. Nanti ketika mau sujud ditaruh dulu. Nanti ruku, sujud ditaruh. Nanti kalau sudah selesai sujud, mau berdiri dibawa lagi, diangkat boleh sambil digendong. Itu maksudnya. Nabi tadi seperti itu. Seperti itu. Tidak masalah ya, tidak apa-apa. Ya di belakang aman, kalau depan ya kalau tidak ganggu sujudnya tidak apa-apa. Ya sujud tetap kening kena lantai, tidak masalah. Praktis sekarang ya, tidak usah diletakkan kan sekarang. Kalau dulu diletakkan dulu. Kemudian yang selanjutnya innal harakatil qalilah wal af'al kahamlil walad wa wada'ahu la tubtilu shalah idza qalat. Nah, sesungguhnya gerakan yang sedikit seperti tadi, gerakan menggendong anak kecil kemudian diletakkan kembali, itu tidak membatalkan sholat karena itu perbuatan yang cuman sedikit. Ya, itu dia membatalkan sholat. Nanti ada hadisnya lagi ya. Ya. Sudah. Ya, kalau sudah insya Allah itu dulu. Besok kita lanjutkan masih bab sholat. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.